Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kamis 19 Mei 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, biarlah kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan menolong kita semua, sehingga semua aktivitas yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita mau memuliakan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami sangat percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita akan belajar sama-sama dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 30 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes pasal 9 ayat 30 sampai dengan 33. Buta secara batinia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tidak ada yang lebih menyedihkan melebihi keadaan dari orang yang dapat melihat secara lahiriah namun buta secara batinia. Sebab berbicara tentang ketidakmampuan untuk melihat, perlu dipahami bahwa terdapat dua macam kebutaan. Yang pertama adalah kebutaan secara lahiriah, yaitu orang yang tidak mampu melihat dengan mata jasmanianya. Yang kedua adalah kebutaan secara batinia, yaitu mata hati orang yang tertutup sehingga ia tidak dapat mengenal kebenaran.
Di antara keduanya, kebutaan secara batinnya merupakan yang paling memprihatinkan. Sebab orang yang buta secara batinnya sesungguhnya hidup di dalam kegelapan dan berjalan menuju kebinasaan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kebutaan secara batinnya itulah yang dialami oleh orang-orang Farisi, sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 9. Di situ ditulis, walaupun mereka telah melihat mujizat yang Yesus lakukan dengan mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir, namun mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, yaitu Juru Selamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Itu sebabnya si orang buta yang telah celik matanya tersebut berkata, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pemuka agama, mereka melek secara lahiriah, namun buta secara batinnya. Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebuah nilai yang sangat benar, yang sangat baik, yang sangat bermanfaat bagi setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Sebab seringkali kita juga tidak sadar sesungguhnya keadaan kita mungkin secara fisik normal, mata kita boleh melihat, tetapi ternyata mata batinnya kita buta, tidak bisa melihat hal yang benar dan hal yang salah. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita harus selalu mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan sampai manusia rohani kita tidak berfungsi. Oleh sebab itu kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah pagi hari ini semua kita diingatkan kembali supaya jangan sampai manusia rohani kita, spesial pada penglihatan kita, tidak bisa melihat, sehingga kita tidak mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Biar Tuhan memberkati kita semua pada pagi dan sepanjang hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena dengan anugerah-Mu Engkau bersedia mencelikkan mata hati yang buta, sehingga orang dapat mengenal kebenaran. Dengan keadaan batinnya yang melek itu, mereka dapat melihat keberdosaan mereka, serta jalan keselamatan yang daripadamu. Dengan Roh-Mu, Engkau membawa mereka yang telah terbuka mata hatinya itu untuk datang kepadamu dalam pertobatan dan mengalami pengampunan-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu itulah kami dapat mengalami pembaharuan di dalam batin kami. Mengawali hari yang baru ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Engkau berkenan menuntun dan menyertai hidup kami di setiap waktu. Arahkanlah langkah-langkah kami, agar kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam penyertaan-Mu, kami merasakan damai sejahtera yang berlimpah. Bukakan pintu-pintu yang masih tertutup bagi kami, agar kami dapat mengisi hari ini dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami sebagai saluran berkat-Mu bagi lingkungan kami, dimanapun kami berada. Supaya dengan demikian, nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami.
Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa bagi seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi seluruh umat Tuhan di wilayah ini. Biarlah kasih-Mu ya Allah turun melimpah atas setiap kami, sehingga semua kami boleh menyadari betapa pentingnya Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau ya Allah. Celikkan manusia, panca indera manusia rohani kami ya Allah, sehingga hidup kami berkenan. Hidup kami mengerti apa yang harus kami kerjakan seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati hidup rumah tangga, berkati istri, suami, anak-anak cucu, berkati keluarga-keluarga. Ya Tuhan, biar Engkau tetap bersama dengan kami dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Semua tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kami dapat kami kerjakan dengan baik, dengan berhasil. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih jikalau hari ini, pagi ini, Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Lindungi kami sepanjang hari ini dan berikan kami kekuatan, kesehatan yang terbaik. Hamba tetap berdoa jikalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang mengganggu Anda, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah bibit-bibit penyakit yang mengganggu tubuh Anda, hamba cabut keluar, hamba patahkan sistem-sistemnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Anda saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa memberkati mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka hari ini. Mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah, semakin tunduk dan taat kepada firman-Mu dan berjalan di dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak yang sedang menghadapi ulangan-ulangan. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai dan memberkati mereka semuanya. Biarlah Tuhan, hingga waktu selesai ulangan, mereka akan mencapai nilai-nilai terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mohon Tuhan buka jalan, memberikan solusi terbaik bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong mereka. Berikan pekerjaan yang pantas, yang layak, yang mampu mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh umat yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah wilayah ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang bukan daripada Tuhan, hamba tolak keluar dari wilayah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila setiap orang yang ada di wilayah ini hidup berkenan, menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun untuk hamba-Mu. Biarlah urapan baru pagi hari ini turun melimpah atas pribadi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup hamba-Mu, pimpin, bimbing hamba-Mu untuk tetap taat dan setia. Biar Tuhan senantiasa mencelikkan mata batinianya untuk boleh melihat kebenaran dan membagi kebenaran itu kepada banyak orang di sekitarnya. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi anak cucunya, menjadi berkat bagi siapa saja ya Tuhan.
Kesehatan terbaik melimpah atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian juga hamba berdoa kepada hambamu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kedua hambamu ini. Biarlah hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta urapan baru turun bagi kedua hambamu. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kesehatan jasmani dan rohani melimpah atas hambamu, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai kedua hambamu untuk menyatakan isi hatimu. Dimanapun, kemanapun mereka pergi, Tuhan menolong mereka berdua. Memberkati anak-anak mereka, memberkati cucu mereka Gracia dan Rafael dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati semua keluarga-keluarga yang mereka kasihi dimanapun berada. Tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan memulihkan, tangan Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Yanti Ivon. Tuhan berkati. Dimanapun hambamu berada pada pagi hari ini, di dalam semua tugas pekerjaan pelayanannya, Tuhan turut campur tangan. Bahwa hambamu mengandalkan Engkau sepenuhnya. Biarlah apa yang dipercayakan kepadanya oleh pertolonganmu ya Allah, Engkau buat ia berhasil. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, biarlah urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Tuhan memberkati hambamu Ibu Ivon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hambamu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Pribadinya menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai ia dalam semua tugas-tugasnya, kemanapun ia pergi. Sebagai seorang penyiar, Tuhan juga memberkati ia, sehingga tangan Tuhan terus membuktikan bahwa Tuhan ada di pihaknya. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Nya, sehingga lewat kesehatan ini ia boleh terus memuji dan memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa pagi hari ini kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa Perlindungan Simanjuntak yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia kepada kebenaran dari waktu ke waktu. Berkati hamba-Mu Bapa Perlindungan Simanjuntak, pribadinya, bahkan istri kekasih, anak-anak, bahkan semua keluarga besar dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Pakai hidup mereka untuk menyatakan kasih-Mu. Celikkan mata rohani mereka, supaya mereka boleh melihat apa yang Engkau mau dalam kehidupannya ya Tuhan, dan menyatakan isi hati-Mu kepada banyak orang. Tuhan berkati dengan kesehatan terbaik. Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana Defetes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu ya Allah. Celikkan mata hatinya untuk tetap boleh melihat kebenaran itu dan hidup di dalamnya,
sehingga dia boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan kepadanya secara pribadi, bahkan kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus, kepada kedua anak tercinta Yemima dan juga Reinhard. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka jasmani rohani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh mereka, pelayanan pekerjaan mereka diberkati dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati mereka secara pribadi. Hamba mohon kasih-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Tuhan mencelikkan mata hati mereka, mencelikkan mata batinnya mereka untuk sungguh dapat mengerti dan melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dalam semua aktivitas yang mereka kerjakan. Tuhan, terima kasih. Lindungi dan pelihara bangsa negara kami, tanah Papua, dan spesial setiap daerah yang kami tinggal. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang disanjung. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua pagi hari ini dan sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami naikkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Sebab itu betapa pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Biar kita minta belas kasihan Tuhan untuk senantiasa mencelikkan mata batinnya kita masing-masing. Supaya kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita memuliakan Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol dan andalkan Yesus Kristus. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.